Morning Sire. Morning Niko. Morning, Miss. Morning Kayla. Ya, jadi kita mungkin juga punya historical recount. Ya, recount cerita pribadi masa lampau yang merupakan sejarah. Misalnya kakak menikah, ya menikah. Tuh, karena suaminya atau istrinya jauh, nah kita datang ke persinggahannya. Walaupun jauh kita tempuh, nah itu merupakan sejarah. Pas taunya di sana hujan, becek, banjir. Nah itu disebut historical recount. Ya kan, merupakan rekonteks yang berisi mengenai sejarah. Ya. Nah, bisa juga sebaliknya, yang sedih, yang susah. Ya, disebut historical recount juga. Misalnya, nah, ada salah satu anggota keluarga yang kena COVID, meninggal. Nah, itu sejarah juga. Ya, sejarah. Nah, contohnya di sini merupakan rekonteks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Wah, itu sejarahnya Indonesia. Kalau yang sebelumnya Ibu ceritakan, contoh historical recount antar family, anggota keluarga. Ya, contoh historical recount teks ya. Nih Indonesian. Nah, Indonesian Independence Proclamation ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini dikit nih. On Friday, August 17, 1945 at 10 a.m., the proclamation of Indonesian independence was read. The declaration signaled the launch of the Indonesian national revolution, political and military struggle against Dutch forces and pro-Dutch citizens before the latter formally recognized Indonesia independence in 1949. Soekarno and Muhammad Hatta, who were declared president and vice president the next day, signed the agreement. Ini hampir sama dengan cerita yang ada di PKN ya, pelajaran PKN. Nah, ini petikan aja. Nah, ini baru cerita lampau ya. Karena itu menggunakan past tense. Nah, ini past tense ada was read, dibaca gitu. Signals, ed, ya kan? Akhiran ed ini juga past tense karena kata kerja bentuk lampau itu ada regular verb, ada irregular verb. Kalau regular verb tinggal nambahkan ed. Kalau irregular verb ya regular verb ditambah akhiran ed atau d. Kalau irregular verb ya berbeda-beda tuh, tinggal dihafalkan ya. Ini masih past tense-nya menggunakan regular verb. Ya. Dikatakan Agustus 17 Agustus tahun 45, lu lampau banget. Ya. Ini past tense juga tapi dalam kalimat pasif. Ya, pasif, tahu pasif? Ya. Ntar kapan-kapan Who wants to read this? Who wants to read? Atlet. Ya, on Friday, pada hari Jumat, August 17, 17 Agustus 1945, ya, tahun 1945 at 10 AM pada jam 10 pagi, the proclamation of Indonesian independence was read, ya. Was read, dibacanya read karena verb ketiga, read, read. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. The declaration signal the lunch, ya. Lunch bukan lunch makan siang. Deklarasi signals, apa tuh, ditandai gitu kan dengan apa tuh? Hai ditandai dengan ya bertanda, ditandai. Deklarasi ditandai. The lunch, what's the meaning of lunch? Ya. Meluncurkan, ditandai dengan meluncurkan
politik, revolusi Indonesia nasional, and military. Militer kan? Struggle, perjuangan militer melawan Dutch. Dutch itu apa? Dutch Belanda bukan? Dutch Belanda bukan? Dutch, ya, Belanda. Forces melawan pro-Dutch citizen, masyarakat Belanda. Citizen bisa diartikan masyarakat, selain masyarakat apa? Warga negara, ya, warga negara pro Belanda. Before the latter formally recognized, sebelum akhirnya dikenal secara formal, yaitu Indonesia Independence in 1949, ya. Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Soekarno and Hatta, who were declared president and vice president the next day, signed the agreement. Kemudian Pak Soekarno dan Pak Hatta mendeklarasikan presiden dan wakil presiden di hari berikutnya, ya, dengan ditandain persetujuan. Nah, ini nih boleh dicatat nih, generic structure, urut-urutannya bercerita harus punya generic structure, ya. Nih kok ke sana ya. Generic structure, recontext. Recontext memiliki 3 struktur utama atau generic structure sebagai berikut. Orientation, ya, tempatnya, tempat kejadian. Struktur pertama yang berisi informasi mengenai tokoh, ya, tempat kejadian. Jadi yang utama itu sekarang tokohnya siapa, yang bercerita siapa, kejadiannya di mana, kapan kejadiannya berlangsung, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu disebut orientation, ya. Jadi ini ada 3 paragraf nih, 1, 2, 3 ini 3 paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga. Paragraf yang di atasnya apa? Kalau kalian bercerita, ceritakan mengenai diri kalian pribadi. My name gitu kan, morning, my name is gitu. Di akhir paragraf pertama, I want to tell you about gitu kan, historical recount, ya, misalnya cerita pribadi, sejarah cerita pribadi. Nah, baru nomor 1 ini sebagai paragraf kedua, nomor kedua paragraf ketiga, nomor 3 sebagai paragraf keempat, paragraf kelimanya sebagai penutup atau kesimpulan. Yang disimpulkan yang mana? 3 ini, yang ketiga-tiganya ini, nomor 1 sampai 3 ini, orientation, struktur, ya, sama eventnya, struktur kedua merupakan isi dari teks. Disimpulkan. Yang disimpulkan bukan paragraf pertama, tapi paragraf berikutnya. Gitu, paham? Ya, jadi yang pertama disebut orientation. Orientation itu pada tokohnya, pelakunya siapa, tempatnya di mana, kapan kejadiannya, ya. Terus informasi yang diberikan oleh penulis diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang diperlukan oleh pembaca agar dapat memahami jalan cerita, ya. Jadi ceritanya harus gamblang, kata orang Jawa, harus jelas urutannya gitu. Memberikan pengetahuan, ya, pengetahuannya tadi misalnya pengetahuan kakak menikah tadi kan, yang historical, tapi ini ya boleh kan, ini kan generik susunannya. Misalnya tadi historical recontext, ya, kakak menikah. Karena kakak mau menikah, maka pengetahuannya bagaimana yang diambil. Nah, ikutin dengan seksama, tidak ada berisik, tidak ada keributan gitu kan lagi saat akad nikahnya. Kecuali kalau lagi atau sedang perayaannya, partinya, boleh rame-rame, band nyanyi, ya, ada bandnya, ada nyanyi, ada rebana, boleh. Itu pengetahuannya, ya. Atau informasi yang diperlukan oleh pembaca, ya, diberikan tadi. Karena menikah tadi berarti sakral, ya, dalam hal menikah itu kan peristiwa sakral. Ya, berikan informasinya pada pembaca supaya pembaca memahami ceritanya dan dapat ilmu gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar cerita, harus ada, ya. Kemudian yang kedua mengenai event. Event itu
Struktur kedua merupakan isi dari teks atau berupa cerita mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi pertama tadi kan paragraf nomor 1 mengenai siapa pelakunya, tempatnya, kejadiannya, ilmu pengetahuannya mengenai yang kalian ceritakan itu apa, ya, yang supaya dipahamin oleh pembaca. Baru kemudian yang nomor 2 ini mengenai event kejadiannya, ceritakan berurutan harusnya. Mulai dari misalnya menikahnya hari Sabtu, Minggu. Nah, tuh hari Sabtu tuh apa? Akad nikah, hari Minggu perayaannya. Begitu, mulai dari pagi, ceritakan pagi berurutan. Kemudian yang nomor 3 reorientation. Struktur ketiga berisi mengenai kesimpulan tuh maupun rangkuman atau pengulangan informasi yang ada pada struktur orientation. Pengulangan aja. Reorientation tuh bisa pengulangan aja, pengulangan garis-garis besarnya, baru kesimpulan boleh terakhir. Ya, tolong dicatat dulu deh. Ini apa? Generic structure. Ciri-ciri recontext. Terdapat 3 ciri-ciri recontext yang dapat Anda identifikasi apabila ada soal mengenai recontext. Selain itu, ketiga ciri tersebut perlu Anda cantumkan atau wajib dan dalam naskah recontext yang Anda buat. Berikut ketiga ciri-ciri recontext. Nah ini. Ciri-ciri recontext ada 3. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu recontext menggunakan kalimat past tense. Tuh, simple past tense sama aja. Atau disebut lampau. Ya. Contohnya seperti penggunaan verb. Kok verb 3? Salah. Verb 2. Ya. Verb 2. Verb 2 contohnya when. Bentuk ke-1 kan go, bentuk kedua when. Bentuk ketiga gone tuh. Ya. Woke up berasal dari wake up. Departed berasal dari depart, ya, verb 1. Burns berasal dari verb 1 burn, ya. Eat gitu kan, dan sebagainya. Ini contoh. Ya, kemudian yang kedua recontext menggunakan part of speech. Tahu part of speech? Adverb. Part of speech itu jenis kata. Jenis kata itu kan ada adverb, ya, part of part, ya, bukan past. Part of speech itu jenis kata. Jenis kata kan ada noun, ada verb, ada adjektif. Itu jenis kata. Di sini dibutuhkan adverb serta adverbial untuk menjelaskan waktu. Adverb itu keterangan. Kalau adverbial of time keterangan waktu. Ya, adverbial of place keterangan tempat, ya. Serta cara adverbial of manner. Contohnya seperti last October. Ya, last October ini kan adverbial of time. Bandung, adverbial of place. On the third day, hari ketiga, adverbial of time. At the park, adverbial of place. Ya. Dan lain sebagainya. Yang ketiga, recontext menggunakan part of speech conjunction. Jenis kata conjunction. Apa itu conjunction? Ya, serta time connective-nya. Conjunction itu kata penghubung atau disebut connective tuh. Ya, connective untuk mengurutkan peristiwa. Kata penghubungnya kan kayak then, ya, so, but itu. Mengurutkan peristiwa. Jadi then, nah setelah itu then gitu. Ya, cerita-cerita then lalu gitu. Ya, lanjutan tuh mengurutkan peristiwa serta kejadian yang ada dalam cerita agar berbentuk satu naskah yang padu. Matching gitu, nggak lompat-lompat, ya. Karena itu kalau mengarang, nah ini contohnya nih, contohnya seperti after, the, that, before dan sebagainya. Karena itu kalau mengarang lebih baik pakai laptop. Bisa disimpan, bisa disisipkan, ya. Disisipkan maksudnya misalnya tadi